yang bantuin ya. 3 orang, duduk aja duduk. Nah, pinggir mayit ya, calon mayit. Ya, calon. Ini kan mayit ceritanya. Kan duduk. Nah, gitu ya. Jadi ketika mayat meninggal, itu apa yang harus kita lakukan? Memandikan. Segera dimandikan. Ya. Setelah dimandikan kemudian dikafani. Supaya apa? Supaya kalau yang ngejenguk nanti orang yang meninggal itu kalkah ngobrol kan biasanya kan ngobrol ngopi ya sebenarnya nggak salah. Yang salah itu dia nggak nyolatin dulu. Betul tidak? Padahal semua itu butuh disolatkan. Yang paling penting ya. Dan kalau disolatkan berarti dia harus dimandikan dulu, betul tidak? Harus dimandikan, harus dikafani dulu. Banyak ketentuan di masyarakat. Hei, kalau itu ini pura-pura mayit yang meninggal. Kemudian apa yang dilakukan kalau mayit meninggal? Mayit meninggal nih, diapain dulu? Ditutup dulu. Ini sebelum dimandikan saja. Belum. Terus kemudian kalau matanya membelalak, itu bukan tanda suul khotimah ya, bukan ya. Karena apa? Karena ruh itu mengikuti mata itu mengikuti ruh. Keluarnya ruh. Iya, keluarnya ruh itu kan ke atas. Dari bawah ke atas. Iya, jadi si mata itu pasti ke atas kan. Coba ke atas. Nah, seperti itu. Jadi seperti mengarah ke atas. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mau lepas kacamata dulu. Lepas kacamata. Ya, menutup menutup mata. Kalau masih bentar, biasanya kan suka pakai kapas kan ya. Iya. Ditutup gitu kan. Ada di itu plester gitu. Ada plester boleh, nggak masalah ya. Yang penting agar isi matanya tertutup. Gitu ya. Kalau nggak bisa nutup itu juga bukan tanda bukan. Karena seorang mukmin itu tandanya dia keringat dingin di sini. Kening. Ada kening, jadi ada keringat. Itu tanda seorang mukmin. Baik. Kemudian bismillah ya. Apa yang kita lakukan? Menginikan tangannya. Mengikat tangan. Ngindahikeun. Udah mandi. Dia mati mainnya kok mandiri. Sama tuh. Ini anu. Sama tuh bismillah. Tali, airnya tali. Misalkan si mayit ini ada behel atau apa ya, itu harus dilepas kalau bisa. Ya, gitu seterusnya itu dilepas dulu. Kalau bisa dilepas. Kalau nggak bisa ya Pak. Kalau memungkinkan untuk dilepas. Bikin mas copot ya. Nah, semua mas. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya tidak masalah. Ya. Berarti dengan Allah. Baik. Apa yang kita lakukan setelah ini? Memandikan, atau tidak? Ini pura-pura sebenarnya kalau memandikan itu sebenarnya di tempatnya agak tinggi, ya. Cuman takutnya nggak kuat ya. Itu ditali saja. Iya. Biasanya Iya, supaya nggak ini, supaya nggak apa, supaya nggak jatuh. Coba ditali dulu. Ambil talinya kapan? Nah, kemudian biasanya mayit juga Harusnya Pak Buni tadi ya. Juga ada yang mulutnya terbuka. Nah, maka ditaliin kan? Mulutnya. Ya, mulutnya. Dari rahang, maaf dari rahang. Nah, seperti itu. Yang kenceng bro. Baik, ya supaya tidak menganga. Baik. Kemudian ada juga biasanya yang pakai tisu, kapas di bagian hidung, bagian telinga, dan seterusnya itu supaya tidak ada serangga atau apa yang masuk aja sebenarnya itu. Ya, bukan kewajiban, bukan syariatnya. Lanjut ya. Oke, seterusnya setelah itu kita mandikan. Tapi kita buka dulu apa? Pakaian. Mangga juga. Buka. Jadi semuanya dibuka. Tapi ya
bagian auratnya tidak boleh terlihat. Wajib. Meskipun nanti kita mandiin, bagian aurat tetap harus ditutup. Bahkan kita menggosok pun harus ditutup. Ya. Kain ya Pak ya? Iya, kain dan seterusnya. Mohon orang mah nanti setelah itu ada bikin pokok-pokokan ini. Tapi itu bukan syariat ya, itu hanya anjuran saja. Hanya anjuran saja, bukan kewajiban. Baik, maka silakan sekarang mengguyurkan. Ya, ini pura-pura sudah di atas kerangan buat tempat pemandian. Silakan, ada yang mengguyurkan. Iya, gua kayak. Aku. Dari kepala sampai bawah, airnya harus semua terkena badan maksudnya. Nah, karena mandi dengan wudhu itu perbedaannya adalah salah satunya kalau mandi itu harus semua terkena air, itu baru mandi. Ya, mandi wajib nih, antum mandi wajib itu salah satunya adalah harus terkena air seluruhnya. Ada yang pakai selami mana? Iya, nggak usah. Nggak usah. Tapi kalau gitu. Kemarin ada yang lebih ekstrim lagi, bisa pakai steam. Aku ada kotor. Nggak ada urutan mana dulu. Apanya? Mandikan. Urutan. Dari atas, ya diguyur aja dulu. Diguyur. Ini yang pertama, ya, diguyur. Kemudian yang kedua, nah sekarang baru digosok. Ya kan digosok dari kepala kan? Nah, digosoknya pakai apa? Menggunakan Pakai daun. pakai lap boleh, pakai kanebo. Biasanya pakai apa lagi? Pakai spons ya. Spons dari atas kan, enggak? Dari kepala dulu. Oh, lupa saya mau maaf. Daun kelor, Pak. Wudhu dulu. Diwudhukan dulu, bukan. Biasa wudhu dari mana? Mangga. Dari kanan dulu. Jadi setelah dibanjur baru wudhu gitu Ustaz? Iya. Oh, Wudhu dulu kan? Saya lupa. Bukan wudhu dulu, baru dibanjur tadi. Ya saya lupa. Diwudhu dulu mana? Wudhu dulu. Kanan dulu, kanan. Oh, keren. Jadi Jenazahnya bisa gerak-gerak sendiri. di airnya cuma apa namanya? Ditumpahkan ya? Dipercikin ya. Dicipratin. Ya. Hidungnya juga jangan dimasukin air. Bersin kan? Berarti bersin kalau bersin. Itu lagi nanti ada yang bilang ya takut kesedot kan? Kesedot. Jadi airnya sedikit, percikin di kan ada lap kan? Ada lap di semua nih, apa pakai bukan. Bagusnya pakai gas ya. Kemudian saya itu apa, Wak? Wajah. Ayo bismillah. Pelan. Pakai tangan ya, ini pakai tangan ya. Sebelumnya Pakai tangan. Ya. Jangan pakai itu. Wajah dari atas, wajah itu batasnya ini nih. Semuanya buat wajah nih. Bersih. Di atas di wajah ini ya, harus kena. Baik. Jadi sudah menjawab. Kayaknya bisa lihat jawab ya. Saya kena jawab bahwa sekarang aja yang Kalau bisa sih banyak kan, dua orang, lima orang. Ya. Baik, maka setelah wajah tangan betul. Ingat ya, bukan kalau wudhu itu digosok. Ya, wudhu itu digosok. Bukan kayak kan kemarin saya kasih tahu ada yang wudhunya gini. Wudhu itu kan gosal. Gosal itu dibasuh. Baik. Ya, yang kiri. Bayangkan kalau ini adalah kita ya. Balik. Setelah itu apa? Rambut, kepala, ros. Bukan rambut ya, tapi ros, kepala. Setelah itu apa? Telinga. Telinga. Ya. Setelah itu apa? Kaki. Baik. Yang kanan, kemudian kaki kan, kamu masuk ya kaki. Nah, wudhu bukannya wudhu ya. Nah, kemudian kiri. Nah, itu bisa gerak. Kalau baik, setelah itu baru tadi diguyur. Diguyur dari bagian atas
yang bagian pertama tuh langsung pakai sabun, biasanya enggak kan? Ya. Bagian kedua biasanya pakai sabun. Ya. Ke daun kelor Pak biasanya Pak. Iya, jadi kalau nggak ada daun kelor atau daun bidara, ya adalah kolor itu bidara. Bukan, beda lagi. Bidara harus ya. Yang kedua baru dibasuh, silakan. Enggak dipakai sampo keramas. Ya, pakai. Yang kedua pakai air dan pakai sampo atau bidara ya. Bidara. Kalau dulu kan bidara itu dulu nggak ada sabun. Nggak ada sabun dulu. Dulu makanya pakai daun bidara. Karena memang daun bidara ini yang saya tahu munculin wangi juga. Wangi. Ada sebenarnya. Nah, itu mewangikan juga. Ini anu kalau minum, kalau untuk punya ajian nanti keluar. Kemarin ada yang keluar. Ya ada warontek. Silakan di ini dari kepala sampai digosok. Yang ini kan forward response. Semuanya digosok ya. Ya. Dimulai dari bagian kanan. Kita kan mandi biasanya dimulai dari bagian sisi kanan. Kemudian baru bagian kiri. Ingat, perutnya, bagian perut ya, agak dipijat sedikit. Kenapa? Takut ada sisa-sisa. Takut ada sisa-sisa kotoran yang belum keluar. Di perutnya di kita kan sedikit. Ini maka keluar. Susah. Masih keluar kan? Gini ya. Kerennya mati bagus. Jadi agak dulu dikit ya supaya keluar. Begitu. Ya. Nah, ketika ya boleh diangkat, boleh dimiringin ya. Gitu dan seterusnya. Nah, seperti di sini. Nah, pas bagian ini pun dan pas bagian kemaluan dan seterusnya itu kita nggak usah dibuka, cukup. Oh, nah, ya, Feelingnya. iya. Tapi kalau misalkan masih ragu, apakah udah bersih atau enggak, ya boleh sekali. Ya. Boleh. Baik. Udah itu dibanjur lagi. Kan masih ada biasanya, ya. Jadi minimal itu memandikan 3 kali. Boleh lebih dari 3 kali? Boleh. 5 kali. Boleh lebih dari 5 kali? Boleh. Sampai dia kebutuhannya selesai. 7 kali, 9 kali dan seterusnya. Jadi sesuai keperluan. Baik. Silakan kan? Dibanjur air. Sebenarnya kayaknya belum ya. Lupa nih kayak gini. Mungkin dan seterusnya. Tapi begitu ya. Ini memandikan. Setelah memandikan selesai, ngapain? Dilap. Dilap. Oh iya. Dilap dulu. Ya, ambil handuk yang kering, kemudian nah, dikeringkan semua. Kering. Setelah kering, pakai apa? Pakai Wewangian. Sebenarnya untuk apa? Perawat Mary. Ya. Biar maco lu. Badannya supaya apa? Supaya si bau mayat itu enggak menyengat. cium. Baik, disemprot semuanya badannya dari atas sampai bawah. Kan pakai kapur barus. Ya, kan ya bisa pakai kapur barus, boleh juga pakai paku. Yang terakhir itu sebetulnya pakai kapur barus. Oh, tahu. Yang air yang terakhir itu yang ketiga atau yang kelima itu pakai kapur barus supaya wangi juga, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya pakai paku. Baik, ya, tapi udah kering ya. Baik, ditutup sekarang pakai bukan pakai samping atau pakai kain ya. Ini kan masih di keranda tempat cuci, belum di sini, belum di tempat apa kafan ya. Baik, ditutup. Ya, pakai ini lah ya. Coba, Mama ngambilnya udah sok. ya udah, ditutup. Terus diangkat. Angkat. Diangkat kemana? Taruh di meja. Ke tempat. Lain tempat. Di tempat ya, di ke lantai atau ke tempat yang ada kainnya. Ya. Berapa lapis? 3. Minimal 2 ya. Lapis 2, satu, Ustaz. 3 ya, usahakan ganjil 3. Kalau perempuan itu, punten. Perempuan itu kalau misalkan masih menonjol, ya masih terlihat lekukannya, ya, itu boleh atau misalkan ditambahkan menjadi 5, ditambah jadi 7 boleh. Ya.
supaya tidak terjadi fitnah ya. Karena perempuan mah meskipun udah menikah masih jadi fitnah untuk kita, begitu ya. Jadi bisa 5 sampai 7. Kalau laki-laki ya cukup dengan 3. Cukup dengan 3 kebetulan. Ustaz, misalkan si kainnya cuma satu-satunya, misal. Kemudian orangnya tinggi banget, si kainnya nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Gimana caranya? Mana yang harus ditutupin? Bagian kepala. Jadi kakinya. Dulu ada zaman Nabi, isi kainnya tuh nggak itu. Sama sahabat ke bawah ini. Sama disuruh Nabi ke atas ini. Jadi bagian kaki aja yang kerja. Ya, bagian kepala itu. Tapi kalau kita banyak kain, yang bisa jadi kan dalam keadaan darurat, misalkan kita dalam keadaan perang dan seterusnya kan nggak tahu. Jadi, nah, ini kan pakai samping kan? Tadi dipindahin kan? Ya, ini masih dalam keadaan samping dan ya. Tutup. Ini kan ada 3 kain. Tutup. Ini di samping yang tadi Tarik. dikeluarin. Nah, dari sana, dari sini, ya. Ada juga pendapat para satilah yang dia tuh harus ditarik dulu di sini. Ya, sebenarnya nggak wajib. Boleh di sini juga ada, ya, dan seterusnya. Ini gunanya mungkin untuk apa? Untuk ya biar dia nggak ini. Nggak goyang-goyang. Sebetulnya dengan kita mau gerak gitu. Karena ini. Terus ya dengan kita menginginkan ini. Dulu. Ya, dengan kita ini panjang harusnya ya. Kemudian di gini, diputar, itu sebenarnya dia sudah nyatu. Nempel. Ya, nempel. Kemudian ditarik, kan? Bismillah. Talinya diputar. Kayak ditinggalkan. Nanti buka talinya. Kosong umum 3. Nah, gitu. Itu harus gimana? Harus ada yang kesal. Ini buat ini. Apa ini? Jangan lama kayak gimana buat tempel doang. Kalau hasilnya tadi tape. Nah, ada pendapat yang dia itu harus dibuka ketika ya dikuburin. Makanya ada yang ditaruh di sini kan. Iya. Nah, ada juga yang berpendapat dia itu nggak perlu dibuka, hanya ditutup aja seperti ini. Tutup aja kan. Ya, sini juga ada kali biasanya. Chicken payangan. Yang gitu ya. Nah, rapat. Ya, kondisi kita ketika jadi bisa ya. Harus seperti itu. Mana-mana. Bagi 4 ya saja. 1, 2, 3, 4. Biasanya berapa? 4 apa 5 Sebenarnya ya? nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Yang penting menutup. Yang penting ya. Jadi iklan, jadi jadi. Nah, begini ya. Ya, ini teman-teman, Pak Profiko di atas. Kalau ada tambah ini jadi oh, di sini. Ada nggak sih yang di sini? Biar punggung. Jarang, Pak. Jarang ya? Jarang. Adanya langsung ada. Biasanya di sini ya? Iya. Kemudian di sini, ya, di sini Pak Profiko seperti ini. Nah, waktunya udah setelah ini ngapain? Salat. Isolasi. Ya, siap-siap. Si wangi-wangian dan itu ya. Iya, boleh. Nanti kan udah di badannya. Ya, di kainnya. Ya. Baik. Nah, kita menyolatkan laki-laki di mana? Di kepala. Di kepala. Jadi kalau imam, ya bismillah, yuk kita. Yo. Kalau saya mau nanya dulu, kalau misalkan kayak gini kan udah mau sholat, mau ditulis semua nih. Ada keluarga yang pengen mencium di keluarga. Boleh. Kalau misalkan netes air mata, Nggak masalah. nggak masalah. Oh, nggak masalah. Tetes air. Itu kalau non mahram nggak boleh nggak sih? Oh iyalah, ya, jelas. Takut bantalan. Kalau non mahram Iya. perempuan kan, Iya. kalau laki-laki nggak masalah. Oke, itu nggak masalah. Sama laki-laki kan? Iya benar. Tapi kalau baik, nah gini ya, ini buat laki-laki sini, buat perempuan di mana? Di tengah. Di perut sini. Yang ini perempuan. Imam ya. Iya, posisi imam. Jadi ini posisi
imam di sini, kalau laki-laki perempuan di sini. Baik, semuanya untuk berbaris itu berapa takbir? 4. Jadi empat takbir, bukan 4 rakaat ya. 4 takbir. Nggak ada ruku saja, nggak ada ruku kan ruku. Tapi seperti itu ya, itu dari awal sampai ke sholat. Jadi kalau ada nanti saudara kita atau tetangga kita, bahkan keluarga kita, ya, jadi usahakan kalau bisa sudah jadi seperti ini. Supaya apa? Supaya orang-orang yang datang melayat itu melatih langsung, karena mereka butuh disolatkan, mereka butuh dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang paling mendekati benar. Ya. Selanjutnya setelah kita seperti ini, misalkan ada yang ingin melihat, boleh nggak dibuka? Boleh aja kalau masalah. Ya. Tadi yang penting jangan non mahram, ya non mahram jangan sampai megang, itu kan nggak boleh. Cuma dia tuh Hah? ya maksudnya batal gitu ya. Oh ya, saya belum training ya. Kalau misalkan yang memandikan si mayit ini siapa seharusnya berhak? Keluarga laki-laki, ya keluarganya dia, keluarganya mayit. Oh laki. Ya laki-laki, misalkan bapaknya atau misalkan anaknya, adiknya, pamannya dan seterusnya, pokoknya laki-laki. Kalau nggak ada, Nggak mau gitu. nggak mau dan nggak ada misalkan, Nggak bisa. bapak komplain lah. Kalau nggak ada juga misal itu mah, ini di tempat di jauh, kemudian cuma ada dia sama istri. Siapa yang memandikan? Istri boleh. Ya. Meskipun ada juga pendapat yang kan sudah cerai mati. Kan meninggal itu cerai kan? Itu kan can masa idah. Banyak lah, banyak. Dan itu masalah istilah ya. Tapi setelah itu nggak ada sama sekali nih, nggak ada laki-laki, nggak ada keluarganya, nggak ada mahramnya, adanya ibu-ibu semua. Dimandiin tidak? Tayamum. Ya, itu masih mandi ya. Tayamum kan, jadi mandi itu ibarat kita wudu cair. Tayamum. Jadi tayamum. Jadi si perempuan yang tadi yang bukan mahram tidak berhak memandikan si mayit karena bukan mahram. Sama ketika nanti kondisinya perempuan, adanya laki-laki semua dan bukan mahram, bukan ini, itu tayamum nggak boleh. Saya si mayit suruh tayamum. Enggak, itu Caranya tayamum. di tayamum kan oleh kita pakai Oh. kan tayamum paling cuma ini doang kan, cuma tangan sama wajah doang. Oh nggak perlu. Nggak perlu pegang-pegang yang lain, kan gitu maksudnya. Tapi kan dicopot bagus tuh. Oh, tetap. Tadi cara mencopotnya tadi ditutup dulu sama kain semuanya. Ya. Tapi kalau itu seperti itu ya. Nah, itu jadi diibaratkan tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang bukan mahram, seterusnya itu diibaratkan seperti kita wudhu kan nggak ada air. Air jadi tayamum, itu pendapat para ulama Syafi'iyah. Baik. Setelah itu kita mau dah nyolatin apa ya? Angkat ya. Nah, bismillah kita angkat, pura-pura. Kemudian Kang Eri misalkan ya, berdua misalkan. Berdua. Dulu di zaman Nabi SAW ya, ada Sa'ad bin Mu'adz ya, meninggal dunia di perang Khandaq. Pernah dengar Sa'ad bin Mu'adz? Barusan. Sa'ad bin Mu'adz itu adalah salah satu kaum Ansor yang menolong Rasulullah SAW dari suku antara Khazraj dan Aus. Dan beliau ketika meninggal, ya, kemudian diangkat oleh para sahabat. Sampai kan ars Allah itu bergetar ketika beliau meninggal. Diangkat oleh para sahabat. Kok ingat katanya? Maksud kok ingat katanya? Ya. Sangkanya apa? Mungkin sangkanya atau cungkring itu apa ya? Ternyata apa kata Rasulullah? Iya, karena dia sedang diangkat oleh para malaikat. Jadi diangkat oleh para malaikat. Jadi kalau ada jenazah yang ringan, Allah Ta'ala alam, ya, bisa jadi dia sedang diangkat oleh para malaikat. Ya, begitu. Ya. Kemudian seterusnya
Bahkan ada juga di zaman Nabi itu, ya, ada yang dia ketika junub itu jima, kemudian ada panggil tang, ya, kayaknya dia meninggal dalam keadaan junub, kan nggak boleh harus bersihkan, itu tidak. Nah, ketika mau melihat jenazah tersebut basah, apa kata Rasulullah? Dia sudah dimandikan oleh para malaikat, begitu. Ya. Jadi jangan khawatir tadi yang tidak yang tayamum itu, ya, itu bisa jadi nanti dimandikan oleh para malaikat. Ya. Allah Taala akan. Ya. Tapi seperti itu kemudian diangkat. Nah, ketika diangkat, ditutup dengan apa namanya? Dengan kain itu, ya, sebetulnya. Tuhan bisa khawatir. Yang saya tahu tidak ditutup. Jadi ketika mengangkat jenazah itu sebetulnya tidak perlu ditutup dengan apa? Dengan kain, sikap kepanasan. Ya. Sebenarnya nggak perlu, ya. Nggak perlu ada penutup, ya. Penutup untuk jenazah. Justru zaman Nabi itu kalau mau mengangkat seperti orang-orang di Palestina, karena nggak ada melihat kantor yang ditutup itu, nggak ada. Semuanya diangkat, digotong kan? Ya. Kalau pakai keranda itu terbuka gitu ya. Paham? Ya. Jadi ini ada istilah ya, silahkan saja. Kalau saya sih lebih cenderung kepada yang tidak ditutup. Ya. Tapi kemudian setelah itu para pengangkat jenazah ini dianjurkan untuk melepas apa? Alas kaki. Bahkan nanti juga orang-orang yang masuk ke pemakaman memang sunnahnya adalah melepas alas kaki. Bisa tuh baca silakan di banyak hadis ya. Jadi alas kaki, sepatu, sendal dan seterusnya dibuka. Ustaz, di dia kan itu kan panas, Ustaz kudu pakai helmnya, berarti dari sini aja. Bukan. Ketika masuk ke pemakaman dibuka begitu. Ya, dibuka. Ya karena memang sudah seperti itu. Dibuka, kemudian nanti dia kan kalau kita mah dibukanya itu pas mau turun itu doang kan ya. Padahal sebenarnya sebelum masuk kuburan pun sudah harus dibuka begitu. Mengucapkan assalamualaikum ya ahlan dia. Itu untuk yang angkat jenazah atau Semua. semua Ya, yang pas mau masuk ke pemakaman. Silakan, ada banyak referensinya hadisnya berkaitan dengan itu. Ya. Kemudian juga sebetulnya para wanita itu tidak dianjurkan untuk apa? Ikut dalam pemakaman. Ya. Karena wanita itu lemah. Wanita itu bisa histeris dan seterusnya. Berbeda dengan laki-laki. termasuk keluarga, istri, anak. Nah, seharusnya begitu kalau yang mau ya, tapi kalaupun itu ya kita tidak bisa cegah, kan nggak mungkin cegah. Nggak mungkin. Ya. Itu hanya untuk yang mengerti saja. Diangkat, kemudian di sana, kemudian diletakkan. Ya. Tapi tadi saya ada kelewat. Sebelum tadi disolatkan, Rasulullah biasanya bertanya dulu. Nyata enggak? Nah itu. Sebelum disolatkan ya, jadi bukan sebelum dimasukin ke dalam kubur, bukan. Rasulullah itu ketika mau menyolatkan seseorang, tanya dulu, ini punya utang? Punya, katanya, segini. Saya nggak mau nyolatin. Rasulullah mau pergi. Rasulullah ada sahabat yang manggil, biar saya yang membayar utang-utangnya. Baru Rasulullah menyolatkan. Saya kan ada hadisnya. Ya. Seperti itu. Jadi ditanya dulu sebelum menyolat ini si imam yang akan menyolatkan, apakah mayat ini punya hutang? Punya, Ustaz. Darmaji. Terang hutang itu kan harus dibayar. Kalau ada yang mau membayarkan hutang, langsung soalnya. Kalau nggak ada, tunggu dulu sampai ada yang menanggung. Ya, kalau nggak ada. Ya. Dia tidak menghalangi kalau misalnya nggak ada yang menanggung. Kalau nggak tahu, tetap harus disolatkan. Iya, tetap kalau kita, karena gini, Rasulullah itu ketika menyolatkan itu ngampuni dosa-dosanya dia gitu bahasanya. Oh. Ya. Begitu. Karena doa Rasulullah itu kalau udah ngampuni, udah diampuni sama Allah. Jadi saya nggak usah nunggu sampai ada yang nanggung dan lunas baru disolatkan. Harusnya masih kalau ada ya, kalau ada yang mau menanggung, misalkan ada yang hutang nih, kita tahu nih dia punya hutang, sebaiknya kita tunggu dulu siapa yang mau membayar hutang-hutang dia. Biasanya kan anaknya. Ya, ada warisnya kan ada. Ya. Gitu. Kalau nggak ada yang mau menanggung, saya sendiri nggak mau nyolatin. Misalkan nih ada yang bilang, apakah punya hutang? Punya. Punya Misalkan punya hutang. Baik, siapa yang mau menanggung?
ahli warisnya tuh pada dia kenapa usah nyolati begitu ya. Kecuali dia menyanggupi karena itu fiilnya Rasulullah mencontohkan kepada Nah, bab itu yang sering yang terlewat ya. lewat. Ya. Baik, Pak. Jadi setelah itu udah menyolatkan tadi kita masuk ke liang kubur. Kemudian dalam kubur biasanya liang lahat itu ada 2 model. Pernah perhatikan ya? Iya. Jadi liang lahat itu ada yang dibolongin di sebelah kanan, kiri. Kalau saat kiri ya, kiri nggak ulang lagi kan jadi bolong, kemudian ada bolong lagi, gitu tidak? Nah, ada juga yang model yang lahat itu bolong, kemudian di tengah-tengah ada bolong. Ya, ini biasanya digunakan di negeri negara di tengah-tengah, jadi bolong, dibolongin lagi. Itu dua-duanya boleh. Tengah di dua-duanya boleh. Nah, kemudian posisi mayat di gimana ini? Dimiringin. Di Dimiringkan. kemana? Kebetulan kita Arah kiblat. Sendiri nah seperti ini ya pemilikannya. Jadi tadi ada istilah saya katakan bahwa si mayat itu ada yang dibuka seperti ini, ya, ada yang berpendapat, ada juga yang tidak sama sekali tidak dibuka apa-apa. Nah ini kita perlu diantelin ke tanah, ya. pipinya didudukan gitu. Jadi seperti ini ya. Tadi ada yang berpendapat gitu. Ya, ada yang biasanya sih kalau tidak salah di kita mah dibuka terus ya. Tapi kalau ada yang ditutup jangan nyalahin ya, karena dia ada pendapatnya. Itu. Karena dia berpendapat ini, kan dia sudah dibersihkan, ngapain harus dibuka lagi? Kan sudah dibersihkan ya, ngapain harus dikenakan ke tanah lagi? Gitu. Seperti itu pendapatnya. Jadi nggak usah diperdebatkan. Yang penting kita memilih salah satu silakan ya. Kemudian udah ditutup ini ya. Kemudian biasanya ada yang azan. Ya, kalau ada yang mengikuti mazhab yang pakai azan. Ya. Silakan aja karena dia berpendapat kalau lahir aja diazanin ya, meninggal juga di azanin. Yang berpendapat tidak diazankan azan untuk panggilan sholat gitu. Jadi tidak perlu di. Nah, setelah itu dipakai apa namanya? Bantalan-bantalan terbuat dari tanahnya. Sebetulnya nggak wajib sih, cuman ya agar si mayit ini posisinya cenderung ke arah kiblat. Jadi tempel sini, ya, terus dari ujung dari atas sampai ke bawah, begitu, ya. Kemudian baru pakai apa? Papan. Nah, kita gunakan ambil tanah tidak kena ke sima mayit gitu. Nah ini memperkuat pendapat yang tadi tidak perlu dibuka ya, karena ngapain pakai papan kalau harus kena harusnya nggak usah pakai papan, betul tidak? Nah jadi banyak inilah ya, ditutup pakai papan kemudian baru diuluk sampai diinjakin injak nauci gunanya yang agar kenapa kalau pada itu biar nggak ada yang ngali karena hewan-hewan itu ya, apalagi bangkai yang sudah menjadi bangkai bisa jadi makanan hewan. Nah salah satu kenapa mayat itu harus dikubur di lebih dalam ya, tidak pendek bisa kan nggak pernah kan ada yang kubur pendek ada nggak sepinggang misalkan segini kan nggak ada kan jika mau ucing gitu ya ya nggak ada. Nah begitu ya. Jadi pasti paling minimal sepinggang ya Pak ya. Minimal itu sepinggang. Bahkan yang bagus tuh ya segini. Kemarin kan pesona segini. Dan ini kalau besar segini. Kemudian di bawah di dalam kayak gitu ya, supaya tidak ada yang menggali. Lagi ada pertanyaan sampai sini? Bisa saya suka ada yang mana didoain itu mungkin dia berpendapat dengan perintah Rasulullah SAW ya, menancapkan pohon kurma, telapak kurma ditancapkan agar menjadi syafaat. Tapi dengan doanya Rasulullah SAW begitu. Dengan doanya. Jadi boleh. Kalau misalkan satu makam dengan
orang tua boleh. Nah, Betul, ya. boleh. Jadi dulu di zaman Nabi juga ada makam itu satu makam itu dipakai 2 atau 3 orang. Bahkan kalau antum lihat di Baqi ini pemakaman Madinah itu dia dimakamkan itu bukan satu makam bisa 2 orang. Bisa ditumpuk. Bisa itu ya tergantung sih kebutuhannya. Kalau ada tanah yang lain ya nggak masalah, yang lain. Atau mau disatukan ya silakan aja. Ya begitu. Boleh dua-duanya boleh. Ada pertanyaan teman-teman yang lain? Yang tadi yang utama makna Qur'an ya. Terus yang untuk yang menyolatkan utamanya siapa? Yang menyolatkan semua. Imamnya maksudnya. Oh, imamnya yang mengerti agama. Oh, nggak harus anaknya dulu gitu atau nggak? Nggak ada. Bebas. Ya, yang mengerti agama, dia imam, seorang imam, dia faqih dalam agamanya, dia yang berhak menjadi imam. Apa kata Imam Syafi'i? Ya umul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Ya. Kaum itu dipimpin oleh orang-orang yang lebih paham kepada kitab Allah. Ya umul qaum aqra'uhum bi kitabillah, yang paling fasih terhadap kitab Allah. Dan sholat itu kan boleh beberapa kloter kan, nggak harus sekali selesai, tidak. Nungguin silakan yang sholat, mau 2 kloter, 3 kloter, 4 kloter, 5 kloter silakan. Semakin galer kan bisa. Semakin banyak yang menyolatkan bagus untuk semakin. Bahkan dalam sebuah hadis kalau tidak salah 40 orang yang bertauhid, ya, yang beriman kepada Allah, menyolatkan si mayit, maka akan menjadi syafaat katanya untuk si mayit tersebut. Itu beberapa kloter atau satu kloter? Beberapa kloter. Oh. Dan gini, apa namanya? Oh ya, disunahkan itu ketika saya lupa menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa ketika menyolatkan mayit itu disunahkan untuk membuat beberapa saf, membuat beberapa saf, minimal 3 saf. Si imam sama pertama, kedua, ya, dan seterusnya. Saya juga pernah menyolatkan seorang yang meninggal ketabrak kereta di daerah Jalan Sumbawa. Ya, dia orangnya Jalan Sumbawa, nggak ada yang mau nyolatin. Datang ke masjid. Saya waktu itu sama Pak Ivan dia yang ketua DPC di Jalan Sumbawa. Saya lupa, Pak Ivan, Sumbawa Bandung. Benar? Nggak ada siapa. Ada kalau nggak salah saudaranya kakek. Ustaz tolong Pak ngelatin ini saya katanya. Beberapa orang sedikit bikin 3 saf harusnya. Bikin 3 saf kemudian kita salatkan yang tetap kereta itu. Ya. Jadi sunahnya memang dibuat saf lebih banyak. Gitu. Gunanya ada hadisnya, silakan dibaca. Gunanya tetap untuk si mayit, kebaikan si mayit. Baik, ada lagi pertanyaan? Banyak udah. Bagus pertanyaannya. Bagus. Setelah itu Pak, kayak yang ketabrak kereta kan, maaf badannya hancur gitu. Kalau yang ini enggak, Oh, ya dia mungkin terpental aja, Sambar. dia sambar. kalau misalkan hancur itu Pak, nanti Nah itu, kalau hancur dikumpulkan bagian-bagian ininya, kemudian disolatkan, tetap disolatkan. Kalau ada yang bagian patah misalkan tabrakan dan seterusnya, walau alam yang saya tahu dijahit dulu mungkin agar menyatu, ya tutup, ya ditutup kemudian baru di Medis dulu ya. iya. Kalau yang nggak wajib dimandikan tuh yang jihad ya, Orang yang mati syahid di peperangan, di peperangan. itu nggak wajib langsung kubur. Iya, jadi orang yang mati syahid itu banyak sebetulnya jenisnya. Ada yang syahid dunia akhirat. Saya ulangi, ada yang syahid dunia akhirat, ada juga yang syahid akhirat. Yang dunia akhirat adalah orang-orang yang mati di medan perang dalam membela agama Allah, itu syahid dunia akhirat. Ada yang syahid akhirat aja. Yang syahid akhirat banyak. Orang yang punya penyakit perut meninggal, syahid. Orang yang tertimpa bangunan meninggal, syahid. Orang yang kecelakaan meninggal, syahid. Orang yang meninggal tenggelam, syahid.
dan seterusnya banyak. Ya. Maksudnya syahid dunia akhirat atau akhirat? Jadi pahala kalau syahid yang akhirat itu dia tetap harus dimandikan, dia tetap harus disolatkan dan seterusnya. Kalau syahid yang dunia akhirat yang tadi itu medan perang, ya, dia nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan, langsung. Begitu. Jadi pahalanya dunia akhirat. Itu yang saya itu yang langsung masuk surga gitu, nggak kena hisab dulu. Karena orang yang mati syahid itu ada yang punya hutang. Nggak jadi. Dan hutang itu makanya kan ada di dalam Al-Quran itu alal ara'iki yanzurun, dalam di atas dipan-dipan mereka bersanding berini ya. Bahkan al-a'raf ya. Jadi ada letak di antara surga dan neraka itu ada tengah-tengah, ada penghuninya tengah-tengah. Jadi itu orang yang gak diazab, orang juga yang gak mendapatkan kenikmatan, cuma tengah-tengah doang. Ya, bisa jadi orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang Gila. ini bisa jadi di sini semua. Jadi nunggu keputusan Allah mau dimasukin ke neraka atau masukin ke surga gitu. Itu waiting list. Iya. Betul.